Berapa minimal penghasilan cowok bisa dikatakan mapan? Untuk saat ini 7 sampai 10 juta, 10 nggak sih? 15. Minimal di atas 5 ya. Kalau di bawah 5? Senyumin aja kali ya. Bos, ini keras banget, nggak bisa buka. Bos bisa bantu buka nggak? Bisa. Dasar cowok, badan aja gede, kayaknya cute. Nah, sekarang masukin bahannya aja, coba dulu. Bos masih kayak gitu enggak? Nggak percaya. Bos, satu lagi. Nah ini mah lebih gampang. Tangan saya tadi habis pakai lotion jadi licin. Oh gitu. Bos, kalau nggak bisa menyerah aja, jangan sok kuat. Mana bos? Nggak bisa kan? Bisa. Tuh kan nggak bisa buka kan? Bisa. Mana ini tetap nggak bisa buka. Tanda-tanda kemenangan bagi umat Islam Hari Raya Idul Fitri saat lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu bisa memiliki 1000 masalah dalam hidup sampai kamu mengalami masalah kesehatan. Dan saat itu, kamu hanya punya satu. Segala hal lain, uang, hubungan, stres, memudar dalam bayangannya. Tiba-tiba, hal-hal yang dulu kamu khawatirkan terasa begitu kecil. Karena tidak ada lagi yang penting ketika tubuh atau pikiranmu berteriak minta tolong. Kesehatan bukan sekadar sesuatu yang kamu miliki. Ia adalah segalanya. Ia adalah kemampuan untuk bangun dan merasa hidup, bergerak bebas, tertawa tanpa rasa sakit, bernapas tanpa perjuangan. Tapi kita menganggapnya remeh, bukan? Sampai ia hilang, kita tidak benar-benar paham betapa berharganya ia. Ketika kesehatanmu terganggu, setiap hal kecil menjadi lebih sulit. Impian tertunda dan warna hidup mulai memudar. Itulah mengapa merawat diri bukanlah kemewahan. Ia adalah tindakan cinta, sebuah hadiah untuk dirimu di masa depan. Karena ketika kamu sehat, kamu bisa menghadapi apapun. Tanpanya, bahkan pertempuran terkecil terasa mustahil. Jangan menunggu kehilangannya untuk menyadari nilainya. Hargailah sekarang, selagi masih bisa.
Serigala memilih diam, sementara anjing yang sering menggonggong. Karena ia tahu bahwa terlalu banyak berisik hanya akan membuat yang lain waspada. Harimau tidak ingin menandai wilayahnya dengan aman. Ia membiarkan jejak kakinya berbicara sendiri. Singa tidak perlu berlari paling cepat. Ia hanya menunggu momen yang tepat untuk menerkam. Harimau bisa duduk diam berjam-jam hanya untuk memastikan mangsanya tidak memiliki kesempatan melarikan diri. Buaya menyelam dengan tenang, menunggu dengan sabar momen yang tepat untuk menerkam ketika mangsanya tidak menyadarinya. Singa mungkin diam di depan yang lemah, tapi ia tidak pernah mundur di depan yang setara. Elang tidak melihat pohon yang menghalangi jalannya. Ia hanya melihat langit di baliknya. Elang selalu memilih puncak tertinggi untuk beristirahat. Karena dari sana ia melihat segalanya dengan jelas. Beruang tidak perlu menunjukkan kekuatannya, karena kehadirannya saja sudah memerintah hormat. Alam menawarkan kita banyak pelajaran berharga, tapi hanya mereka yang berjiwa tenang yang cukup peka untuk menyadarinya. Jika sudah, selamat, kamu berkembang setiap hari. Hari ini kita akan membahas tentang inovasi dan digitalisasi. Ini kata Lucia Adams bilang begini, digital itu 10%-nya adalah teknologi, tapi 90%-nya adalah human. Maka kalau kita ngomongin digitalisasi, yang penting adalah 90%-nya ini, human-nya, gitu ya. Maka yuk kita akan samakan dulu mindset kita, cara pandang kita. Anda membuat inovasi, jangan karena ikut-ikutan. Maka nanti kalau saya ditanya tadi apa lagi yang bisa dibikin, saya mungkin ngasih gambaran gitu ya, apa yang bisa Anda bikin, tapi lagi-lagi harus selalu dari unhappy customer, dari suara masyarakat. Kalau masyarakat sudah bilang, aku senang ada komplain, ada masukan, wajib keluarnya dari sana, karena itu digitalisasinya akan bermanfaat. Argentina tiba-tiba mengalami kelebihan uang negara setelah mereka memutuskan untuk memotong gaji para pejabatnya, teman-teman. Dari yang tadinya krisis, sekarang Argentina mulai membaik secara perlahan. Gila, itu selama bertahun-tahun mereka akhirnya tahu yang mana yang harus diperbaiki. Iya, bener banget. Dan ternyata memotong gaji pejabat itu adalah jawaban dari perbaikan ekonomi yang selama ini mereka tunggu-tunggu. Untuk pertama kalinya dalam 14 tahun, APBN mereka surplus dan ekonomi mereka mulai membaik. Jadi nggak main-main, pemotongan gaji pejabat di Argentina itu berpengaruh banget. Presiden Argentina Javier Milei melakukan penghematan besar-besaran, termasuk memotong gaji 30.000 pejabat pemerintah. Wow, misteri krisis mereka akhirnya mulai terpecahkan. Gue salut banget sih, mereka mulai bangkit setelah terpuruk. Iya, bener banget. Puluhan tahun terpuruk, bahkan inflasinya sampai 200%. Hebatnya lagi, Presiden Argentina itu menjual puluhan BUMN yang bermasalah. Jadi lo bisa bayangin, Argentina baru sadar kalau uang mereka selama ini dihambur-hamburkan oleh pejabatnya. Kita akan ngebahas yang pertama adalah profesional total look. Yang kedua, kuncinya adalah kita akan belajar profesionalisme dan juga interpersonal skill. Yang ketiga, kuncinya adalah Anda bisa menyelesaikan konflik dengan cepat. Anda juga bisa selling by benefit. Yang pasti adalah as a leader, teman-teman, Anda sangat boleh untuk konsisten cerewet. Sangat boleh untuk Anda marah, tapi marah bukan pada orangnya, marah pada perbuatannya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika pagi hari ini Bu Nelly marahin Mas Berkat gara-gara siap bajunya, datang kesiangan dan lain sebagainya, silakan panggil Mas Berkatnya ngobrol berdua, ya. Karena kalau nggak begitu, apa yang akan terjadi kalau Bu Nelly terlalu baik, ngebiarin itu artinya tidak membuat tim Anda bertumbuh dan akan muncul menyepelekan. Udahlah, gua kesiangan juga Bu Nelly baik banget, ya Allah, nggak pernah diomelin Anda nakodanya di cabang Anda. Ketika mereka belum masuk ke tempat duduk, pastikan ya dandanan mereka sudah lengkap, ID card nggak terbalik. Antrian 3 customer service, silakan. Selamat pagi, Bu. Silakan duduk. Ya. Antrian 1 customer service, Ibu, silahkan. Selamat pagi, silahkan duduk, Ibu. Terima kasih. Silahkan, Ibu, selamat pagi. Dengan saya minta mau setor berapa?
Rekomendasi wisata searah di Temanggung, Wonosobo yang bisa kita kunjungi dalam sehari. Yang pertama, kita bisa nyenres dulu di wisata Posong Temanggung. Di sini kita bisa menikmati indahnya Gunung Sindoro dan Sumbing dari dekat. Lanjut ke yang kedua, kita bisa menikmati jalanan indah di Desa Butuh, Kalikajar, Wonosobo, atau bisa naik ke atas desa buat lihat pemandangan yang lebih cakep. Kita lanjutin ke arah kota Wonosobo. Di sini kita bisa beli oleh-oleh dulu di Dinasti Raja Oleh-oleh Wonosobo. Beberapa oleh-oleh khas Wonosobo yang mesti kalian beli nih, kayak manisan kalika, yongklok, purwaceng, sama kopi bowongso. Dan tentunya masih banyak oleh-oleh lain yang bisa kalian beli di sini. Buat yang wisatanya rame-rame bisa banget nih, parkirannya luas, tempatnya bersih dan nyaman, dan tentu saja fasilitasnya lengkap. Cari aja di Maps Dinasti Raja Oleh-oleh Wonosobo. Lanjut lagi ke wisata yang ketiga dan keempat, yaitu sekitaran Kebun Lepdakah dan Gunung Cili. Kita bisa menikmati indahnya Gunung Sindoro dan Kembang dari sini. Jadi save video ini. Lanjut perlombaan. Lanjut perlombaan. Full perlombaan. Alhamdulillah wes biah. Nek sapi niki kulitnya tipis lah. Iki kandel kulitane. Apa ya? Ya sana putih. Itu jerember tapi ya. Jerember asli. Ngecat kurang sate lebas, bos. Kurang ada yang dileret-dileret dulu. Wong-wong wis nyebut ke wira tenanan, bos. Pendingan sing dileret dulu. Lah, sumber gawe mesti wong-wong. Ya ngene kae, putah ngene kae lho. Dileret ngecat mergi wira tenanan bayari. Nah, lah sebagian wong ngene kena. Bagian terus-terus dileret. Pada tahun 1990-an, kereta cepat bullet train baru Jepang menghadapi masalah tak terduga. Saat memasuki terowongan dengan kecepatan tinggi, kereta itu mendorong udara ke depan, mengompresnya di dalam, dan memaksanya keluar dari sisi lain dengan suara ledakan keras yang mengganggu warga sekitar. Salah seorang insinyur yang kebetulan juga pengamat burung memperhatikan bagaimana burung raja udang menyelam ke dalam air hampir tanpa cipratan berkat paruhnya yang panjang dan aerodinamis. Maka mereka mendesain ulang hidung kereta meniru bentuk burung raja udang sehingga menghilangkan suara ledakan di terowongan. Beberapa hal terpintar yang bisa kita lakukan adalah belajar dari alam. Jawabannya sudah ada di sana. Sang pencipta telah merancangnya jauh sebelum kita mengajukan pertanyaan. Suatu hari Albert Einstein sedang mengajar di kelas dan menulis di papan tulis 9 kali 1 sama dengan 9, 9 kali 2 sama dengan 18, dan ia melanjutkan hingga 9 kali 10 sama dengan 91. Kelas pun pecah dalam tawa karena Einstein membuat kesalahan. Jawaban yang benar untuk 9 kali 10 jelas adalah 90, bukan 91. Dan para siswa mulai mengolok-oloknya. Einstein menunggu hingga semua orang diam, dan kemudian berkata, meskipun saya telah menganalisis 9 masalah dengan benar, tidak ada yang memberi selamat kepada saya. Tapi ketika saya membuat satu kesalahan, semua orang mulai tertawa. Ini berarti bahwa, bahkan jika seseorang berhasil, masyarakat akan menyoroti kesalahan sekecil apapun. Jadi, pengingat
proses. Seperti yang Einstein katakan, satu-satunya orang yang tidak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak melakukan apa-apa.